Cek khadam. Kalau khadam saya itu buaya darat. Kalau masalah cek khadam dalam Islam, bagaimana pandangan para ulama? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassabihi wa man walah, amma ba'd. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi muhammadan nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhir-akhir ini banyak diperbincangkan atau banyak yang live dimanapun, di TikTok, IG, Facebook. Mereka itu selalu menampilkan kalimat cek khadam, artinya mengecek khadamnya orang. Mengecek khadam, ada yang mengatakan khadam kalian itu singa, khadam kalian itu ular, ya khadam kalian itu buaya. Kalau saya buaya darat. Dalam Islam itu pandangan para ulama tentang khadam, sebenarnya itu khadam adalah pendamping dalam bahasa, ya. Dia itu pendamping. Manusia ini sebelum lahir ke muka bumi, sebelum hadir di muka bumi, memang Allah sudah menyampaikan kepada malaikatnya, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi malaikat itu sudah menyampaikan, Allah itu sudah menyampaikan, Allah sudah menyampaikan kepada para malaikatnya bahwa sesungguhnya aku akan menciptakan khalifah di muka bumi, wahai malaikat. Malaikat sempat protes, ya. Atajalu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya, jangan sampai ya Allah mereka itu saling menumpahkan darah di muka bumimu, sedangkan kami ini para malaikatmu bertasbih kepadamu, sujud kepadamu ya Allah. Maka Allah menyampaikan, berfirman, qala inni a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih mengetahui daripada engkau wahai malaikat. Nah, jadi pada saat itu Allah sudah menyampaikan kepada malaikatnya seperti itu, bahwa manusia akan diturunkan ke muka bumi sebagai khalifah fil ard. Sedangkan bumi pada saat itu sudah punya isi. Isinya siapa? Isinya adalah jin. Isinya adalah jin. Karena Allah menciptakan sebelum manusia ini namanya adalah nar. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, wa khalaqal janna min marijin min nar fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Menciptakan jan dari api yang menyala-nyala. Api yang menyala-nyala, biru menyala, pokoknya menyala apa? Menciptakan dari api yang menyala-nyala. Lalu setelah itu, api ini punya anak namanya Banul Jan. Dari jan punya anak Banul Jan. Jan ini punya anak menjadi jin, namanya jin. Nah, jin itu banyak rasnya, banyak jenisnya. Jin ifrit, jin dasim, jin korin, ya, jin umusabia. Nah, makanya itu khadam, ada mengatakan itu juga jin korin, ya, yang menemani manusia. Ada itu pendamping. Manusia apakah didampingi juga malaikat? Iya, rakib dan atid. Itu yang mencatat kebaikan dan keburukan manusia. Lalu selanjutnya, banyak jin diciptakannya, banyak jin yang sudah lahir turun-temurun dari jan, Banul Jan, lalu jin ifrit, jin dasin, jin musabia, jin korin, jin danjun, jin ni'ojini. Raja daripada jin itu Azazil. Azazil itu diangkat ke langit. Karena kenapa? Karena dia bertasbih kepada Allah. Setiap langit 1000 tahun, bahkan di bumi juga 1000 tahun, diangkat ke langit pertama, 2, 3, sampai masuk ke dalam surga. Azazil itu, dia itu adalah jenderalnya, rajanya jin. Azza artinya mulia, il artinya Allah. Azazil makhluk mulianya Allah. Itu karena dia bertasbih kepada Allah, dia sujud kepada Allah. Nah, itu kita ceritakan sampai di situ dulu ya. Oke, baik, kembali ya. Jadi jin korin tadi ini adalah jenis yang mendampingi manusia. Nah, itulah yang mendampingi manusia. Makanya khadamnya manusia itu ada jin korin. Apakah ada juga malaikat? Nah, ada rakib dan atid yang mencatat segala perbuatan manusia, baik buruknya dicatat oleh dua malaikat tersebut, rakib dan atid. Nah, selanjutnya, apakah kita bisa minta tolong kepada khadam kita?
Sebagian ulama membolehkan, sebagian tidak boleh. Contoh yang tidak membolehkan itu adalah Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal itu tidak membolehkan untuk bersekutu dengan jin, apalagi meminta bantuan kepadanya. Nah, kenapa meminta bantuan kepadanya tidak diperbolehkan? Jangan sampai keterusan. Ya, keterusan. Memang kita tidak bisa melihat dia bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihatnya. Itu sudah dijelaskan di dalam surah Al-A'raf. Jadi jin itu bisa melihat kita, sedangkan kita ini tidak bisa melihatnya. Ada yang bisa melihatnya. Itu disebutkan lagi bahwa yang bisa melihat itu adalah Nabi dan Rasulnya Allah. Apakah para wali bisa melihatnya? Bisa, yang diberikan keistimewaan oleh Allah di sisinya. Kalau seperti kita ini tidak bisa melihat. Yang paling kita bisa lihat itu janda pinang. Menyala bangku ya. Makanya ini yang perlu diluruskan kepada umat. Kalau mau meminta tolong kepada makhluk seperti itu, lebih baik saya sarankan jangan. Kenapa? Karena bersekutu dengannya, inna syaitana lil insani adu mubin. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi manusia. Musuh yang nyata. Jadi apakah kita bisa mencek khadam? Tidak bisa kita mencek seperti itu pitikakanai ya. Kenapa saya katakan pitikakanai, hoax, bohong? Karena yang hanya bisa melihat itu adalah Nabi dan Rasulnya Allah. Nah, kita tidak bisa, yang kita bisa lihat janda pirang. Kecuali kalau para wali yang diberikan keistimewaan oleh Allah bisa melihat itu, ya bisa. Ya, karena dengan izin Allah. Kalau saya wali kelas. Begitu saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Hati-hati, jangan cepat tertipu, jangan cepat terperdaya. Ingat, tempat kita menyembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat kita yang lain menyembah kecuali Allah. Jadi, mari kita sama-sama beribadah, kuatkan ketakwaan, jangan dangkalkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.